Oke, Ibu lihat kalian semua semangat ya. Ya, aku. Kalian sudah fresh. Berarti sudah siap tuh ikut pelajaran hari ini? Oke, kalau sudah, sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu minta satu pimpin kita dalam doa. Ya, Sylvia. Dia maju depan. Bapa kami di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah pada kami. Dan jangan masuk kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Dalam nama Bapa dan Bapa Kudus. Amin. Terima kasih Sylvia. Silakan duduk. Terima kasih. Oke. Sebelumnya Ibu mau ambil absen dulu ya. Cek kamu punya kehadiran. Sylvia, Hadir, Bu. Anjeni, Hadir, Bu. Mario, Hadir, Bu. Christine, Hadir, Bu. Trifon, Hadir, Bu. Delphi, Charlie, Hadir, Bu. Excel, Hadir, Bu. semuanya hadir? Ya. Semua. Oke, karena semuanya hadir, Ibu terima kasih banyak ya. Tingkatkan kehadiran kalian. Tidak boleh ada yang alfa supaya tidak ketinggalan pembelajaran. Oke. Di sini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu sedikit bertanya. Ada yang tahu siapa tokoh yang merumuskan Pancasila? Soekarno. Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Soepomo. Tokoh yang merumuskan Pancasila. Tokoh yang merumuskan Pancasila. Soekarno, Muhammad Hatta, Tidak, Pak. Muhammad Yamin, dan Soepomo. Oke, ini tadi adalah tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila. Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, dan Soepomo. Oke. Dari tokoh-tokoh ini, mengapa kita harus menghargai jasa para pahlawan? Mengapa kita harus menghargai jasa para pahlawan? Ada yang tahu? Mengapa kita harus menghargai jasa para pahlawan? Ada yang tahu? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah berjuang untuk negara Indonesia. Walaupun mereka sudah gugur di medan perang, tetapi mereka adalah orang-orang besar, orang-orang yang sudah berjuang untuk negara Indonesia agar merdeka. Oke. Baik ya anak-anak, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? PKN. Ya, hari ini mata pelajaran PKN dengan materinya adalah nilai-nilai juang tokoh perumusan Pancasila dan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Baik. Sabar ya.
Di sini ada gambar. Di sini ada gambar apa? Apa yang kalian lihat yang ada di kertas ini? Yang ibu pegang. Iya, orang-orang yang sedang apa? Diskusi. Terus ada gambar apa? Tokoh siapa yang ada di sini? Muhammad. Terus dan oke. Di sini ada gambar orang-orang yang sedang melakukan musyawarah dan ada gambar tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila. Ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, terus Muhammad Yamin Soekarno dan Soekarno. Oke. Ada yang tahu? Ada yang Oke, baik anak-anak. Dari gambar yang ibu tunjuk tadi, di situ kan ada tokoh-tokoh yang melakukan musyawarah untuk merumuskan Pancasila. Bagaimana para tokoh bangsa merumuskan Pancasila? Ada yang tahu? Bagaimana para tokoh tersebut merumuskan Pancasila? Ya. Mereka melakukan sidang yang diselenggarakan oleh benar Andeni jangan oleh BPU PKI tahun 1945. Mereka merumuskan Pancasila melalui sidang yang diselenggarakan oleh BPU PKI pada tahun 1945. Mengapa mereka perlu berdiskusi dan bermusyawarah? Sebelum mereka merumuskan Pancasila, mengapa mereka harus berdiskusi atau bermusyawarah? Sebelum merumuskan Pancasila, mengapa mereka harus berdiskusi dan bermusyawarah? Agar bisa mengetahui. Ya. Agar supaya tidak ada perselisihan. Sebelum mereka permusuhan. Sebelum mereka merumuskan Pancasila harus adanya musyawarah supaya bisa mengetahui bisa menerima pendapat-pendapat dari tokoh lain. Oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi-materi kita hari ini ya. Materi kita hari ini tentang nilai-nilai Pancasila. Materi-materi kita hari ini kan tentang nilai-nilai Pancasila. Dengan tujuan yang akan kita belajar hari ini, belajar bersama ibu bersama kalian. Yang pertama itu menjelaskan nilai-nilai juang tokoh perumusan Pancasila, menyebutkan tokoh-tokoh perumusan Pancasila, tokoh-tokoh yang ada di depan yang ibu sudah tulis, menjelaskan makna sila-sila Pancasila, menghubungkan nilai Pancasila dengan budaya sekitar, menunjukkan sikap kerjasama, persatuan, tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, dan menyampaikan hasil diskusi dengan percaya diri. Baik. Di depan adalah tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila. Jadi nilai-nilai juang yang dapat diteladani dari para tokoh yang ada di depan. Yang pertama Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Soekarno, itu ada 4. Yang pertama, ada yang tahu nilai-nilai yang dapat kita teladani dari tokoh yang berjuang, tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila, mereka yang sudah berjuang, nilai-nilai apa yang bisa
yang kita teladani dari mereka? Semangat persatuan, cinta tanah air, musyawarah dan menghargai pendapat, dan tanggung jawab. Semangat persatuan. Semangat persatuan itu yang bagaimana? Semangat persatuan itu yang bagaimana? Mereka semangat membangunkan Pancasila. Mereka Ada lagi? Membangunkan negara Indonesia. Ya, semangat persatuan itu tuh mereka yang mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi mereka sendiri. Terus yang kedua, cinta tanah air. Cinta tanah air itu yang bagaimana? Mereka Cinta tanah air. demi korban mereka Ya. mereka korban Rela berkorban demi tanah air Indonesia. demi kemajuan Indonesia. Jadi mereka rela berkorban untuk Indonesia merdeka. Walaupun sudah maksudnya kayak luka apa segala macam, mereka tidak peduli. Mereka tetap berjuang untuk Indonesia merdeka. Terus yang ketiga, musyawarah dan menghargai pendapat. Contohnya musyawarah dan menghargai pendapat. Contohnya, salah satunya sebelum mereka merumuskan Pancasila, pasti mereka melakukan musyawarah atau sidang bersama, supaya ketika mereka merumuskan Pancasila tidak ada perselisihan atau pertengkaran. Terus yang keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab. Para tokoh memikirkan masa depan bangsa dan negara dengan penuh tanggung jawab. Oke, itu adalah nilai-nilai juang yang dapat kita teladani dari para pejuang untuk Indonesia merdeka. Jadi yang berikut, makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kata Pancasila, ada yang tahu arti dari Pancasila? Pancasila merupakan, ada yang tahu Pancasila adalah pengertian dari Pancasila? Tidak tahu? Pedoman hidup bangsa. Iya, benar. Tepuk tangan untuk Delvi. Pancasila merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Makna Pancasila sebagai hidup bangsa. Ada yang tahu makna Pancasila sebagai hidup bangsa? Ada 5. Yang pertama, pedoman bersikap dan bertindak. Yang kedua, pemersatu bangsa. Yang ketiga, sumber nilai dan Motivasi. sumber nilai dan moral. Yang keempat, cita-cita dan tujuan bangsa. Dan yang terakhir, dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ada 5. Pedoman bersikap dan bertindak, pemersatu bangsa, sumber nilai dan moral, cita-cita dan tujuan bangsa, terus yang terakhir dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi pedoman bersikap dan bertindak berarti semua perilaku masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Semua yang kita buat, apa yang kita buat, semua harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terus yang pemersatu bangsa, Pancasila mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam, contohnya ada yang berbeda suku, adat, pokoknya dan lain-lain. Terus sumber nilai dan moral menjadi dasar dalam menentukan baik dan buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Terus cita-cita dan tujuan bangsa menjadikan arah dalam mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dan yang terakhir, dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua aturan dan kebijakan negara harus sesuai dengan Pancasila. Nah, contoh dari penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada
Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Menghormati teman yang Iya, menghormati teman yang sedang berdoa Jangan saling yang berbeda agama. Kita harus menghormati dengan teman yang berbeda agama. Iya, ada lagi? Kita harus saling menghormati sama teman. Sama teman, terus bersikap Sopan, jujur dan setia, dan adil, terus menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. bangsa. Oke, itu adalah salah satu contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dari Oke. Dari penjelasan ibu tadi ada yang belum mengerti? Sudah, Bu. Oke, sudah mengerti semua? Sudah, Oke, Bu. kalau sudah berarti ibu lanjut ya. Kalau kalian sudah mengerti dari penjelasan ibu tadi, sekarang ibu mau bagi kalian ke dalam kelompok kecil. Kamu di sini kan ada 4 orang, jadi ibu bagi dua-dua ya, 2 kelompok. Deti. Oke, Kristi dengan Sylvia. Di sini ada LKPD, lembar kerja peserta didik, di mana di sini ada suruhan. Sebutkan 2 tokoh yang merumuskan Pancasila. Dengar baik-baik. Di sini ada suruhan. Sebutkan 2 tokoh yang merumuskan Pancasila. Kalian kerja bersama. Sebentar. Maju. Nanti ibu minta perwakilan dari setiap kelompok. Kasih saya ibu. Oke, di situ ada suruhan sebutkan 2 tokoh yang merumuskan Pancasila. Kerja bersama teman-teman. Kalau sudah selesai, sebentar ibu minta perwakilan salah satu maju ke depan. Maju ke depan dan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Kerja sudah, jangan ribut. Setelah bekerja sama persatuan dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Satu Diskusi bersama teman. Ibu tulis ya. Lihat ibu tulis. Kerja sudah, kerja dengan kelompok kamu. Oh, kemudian. Oh iya benar, ada ABCD. Ada apa nih? Konsentrasi. Kenapa? Kerja, jangan ribut. Masih ini diskusi yang tadi. Kita pertanyaan apa? Kau deh. Kerja sudah, tidak boleh ribut ya. Hai, betul tuh ya. Ibu saya ada pertanyaan. Metode. Ibu saya ada pertanyaan. Iya, Delti. Pertanyaan. Iya, mau tanya apa? Sama dulu. Iya, sudah. Ayo. Bagaimana, Nona? Terus ini di satu gimana? Oh, ini nih.
Ini nomor kerjanya begini. Ini nomor 5 tuh bagaimana? Kalau nomor 5 ini nih berarti kamu tulis dia punya ini apa contoh terus. Kalau nomor 6 saya mengerti. Oh kalau ini kamu Sudah. Nah kalau kotak ini berarti kamu checklistnya centang, kamu centang yang mana yang benar. Sudah. Nah begitu tuh kerja begitu. Oke. Bisa lanjut. Sebentar kalau sudah maju untuk mana kelompok 2 mau bertanya? Masuk maju. Ayo. Ayo sudah yang mau bertanya untuk mana? Oh kalau yang ini kau buat untuk terus ini kan sebutkan foto. Kalau ini kamu sebutkan tokoh yang merumuskan Pancasila tadi sudah jelas. Terus, nah ini makna sila. juga. Ada Pancasila. Sudah. Nomor 5 ini kamu buat checklist tentang hari ini sudah jelas. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah selesai, sebentar maju ke depan ya. Ya, Bu. Tapi itu maju orang. Satu perwakilan. Oh iya, karena kamu hanya dua orang, berarti kamu maju 2 orang, satu kelompok maju semua. Oke, kelompok itu semua? Sudah. Kelompok 1 duluan mengalai, kelompok 1 di sini Nona. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Selamat dulu. Selamat pagi dulu. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Dewi. Saya nama Delti. Ya. Saya nama Anggeni. Silakan. Terima kasih. 2 tokoh penulis Pancasila Serius. dan Muhammad Muhammad ya? Yamin. Oke. Mana? Kelompok 2. Makasih, Bu. Ya. Kelompok 2 maju. Ya. Selamat dulu. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Anggeni. Di sini kami akan melaporkan kerja kelompok kami. Ya. Terima kasih ibunya. 2 tokoh penebus Pancasila, Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. 2 tokoh yang merumuskan Pancasila. Kelompok 1 tadi bilang Soekarno dan Soekarno. Kelompok 2 mereka menyebutkan Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Berarti sudah tahu ya tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita. Oke, kalau sudah diam berarti sudah siap terus mau lanjut. Dari yang ibu jelaskan, terus ibu kasih kamu kerja LKPD, kerja kelompok, ibu lihat kalian sudah mengerti ya. Ya, ibu kasih kamu bisa kerja, terus melaporkan hasil diskusi kelompok kamu dengan baik. Jadi anak-anak di sini ibu mau bertanya keluar. Di sini ibu mau bertanya sedikit. Ibu mau lihat sejauh mana pemahaman kalian. Jangan sampai dari tadi ibu omong sampai mulut berbusa di depan, kamu di belakang tidak mengerti. Baik. Hari ini kita belajar tentang apa? Pancasila. Ya, hari ini kan kita belajar tentang mata pelajaran PKN dengan materi apa tadi yang ibu ngomong? Pancasila tentang Iya. mengenali Nilai
tentang nilai-nilai juang para tokoh yang merumuskan Pancasila. Terus ada makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran PKN? Senang. Apa yang membuat kalian senang? Tante Ibu. Senang dengan tante ibu? Iya. Oke, Yang terima gampang-gampang. kasih. Tante Ibu senang. Tante ibu juga senang bertemu dengan kalian, mengajar Tante kalian. juga senang. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, berarti pembelajaran kita sudah selesai ya. Saya Untuk Ibu sebab sabar dulu. Untuk kayaknya ibu mau kasih kalian tugas. Ada tugas. Kalian mau tidak? Kalau mau, sabar ya, ibu baca dia punya. Buat tulis sudah. Buatlah salah satu contoh. Apa tadi itu? Buatlah salah satu contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila Dalam kehidupan sehari-hari. Oh, kamu berdua tidur. Buatlah salah satu contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu ada pekerjaan rumah. Pulang langsung kerja, tidak ada kamu pulang main. Jangan sampai minggu depan pas mau kumpul kalian belum kerja. Pulang tuh belajar lagi supaya menambah pemahaman kalian. Jangan sampai minggu depan ibu mau. Jangan kamu berharap minggu depan kita lanjut materi yang lain. Ibu tidak tanya lagi materi yang sudah lewat hari ini, yang sudah ibu mengajar hari ini. Ibu tidak tanya. Jangan kamu berharap begitu. Minggu depan sebelum memulai materi yang baru, ibu mau tanya dulu materi yang lama. Apakah kalian masih ingat atau tidak? Jangan sampai pulang kamu main bahan Anjani yang suka main di jalan, lompat-lompat. Oke, pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang kita bangun berdiri. Ayo dia. Jangan lari itu. Satu orang. Sabar. Buat. Melihat Allah, berbangsa,